Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah manajemen risiko fraud, dan di dalam semester ini nanti di tahun 2025 kita akan melakukan pertemuan sebanyak 16 kali dan melalui sistem self face. Rekan-rekan mahasiswa, yang perlu saya sampaikan adalah pertama, eh, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen risiko fraud, di mana ini merupakan jenis mata kuliah wajib untuk eh, program studi akuntansi yang mengambil mata kuliah eh, kekhususan terkait dengan eh, audit, ya, terkait dengan audit atau audit bisnis. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam rencana pembelajaran semester ini. Yang pertama adalah bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, eh, pertemuan kita ada 16 kali, ya, 16 kali pertemuan. Kemudian teman-teman bisa melihat materi-materi yang dipelajari, serta nanti saya akan melakukan supervisi, ya, supervisi melalui apakah melalui grup WA ataupun melalui portal yang ada, di mana rencana pembelajaran semester mata kuliah audit manajemen risiko fraud eh, di pertemuan pertama yang akan disampaikan adalah penyampaian RPS dan kontrak kuliah. Nah, ini yang saya lakukan hari ini, di mana yang menjadi beberapa indikator adalah etika dan keaktifan di kelas. Kemudian di pertemuan kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar fraud. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar fraud, dapat berupa diskusi dan eh, pemberian materi. Pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami lingkungan organisasi dan risiko fraud. Materi yang akan kita bawakan adalah lingkungan organisasi dan risiko fraud. Rekan-rekan dapat eh, membahas beberapa isu-isu terkait dengan lingkungan organisasi fraud, di mana mungkin kita akan membahas beberapa hal-hal yang terkini, ya, mungkin ada di perusahaan, ya, mungkin atau di entitas, dan mungkin ada terkait dengan berita yang ada di dunia. Di pertemuan keempat, eh, materi yang akan disampaikan adalah mengenai cell cycling dan apoptosis. Ya. Di pertemuan kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami peranan internal control dalam manajemen risiko. Ini penting menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan yang mungkin sudah bekerja atau mungkin akan memasuki dunia kerja, bahwasanya memang internal control dalam manajemen risiko ini penting untuk membackup perusahaan dari eh, kemungkinan potensi terjadinya fraud. Jadi, internal control yang disusun oleh perusahaan atau organisasi diharapkan mampu dipahami oleh mahasiswa dan menjadi salah satu pagar yang membentengi perusahaan di dalam proses berorganisasi ataupun berbisnis dalam suatu perusahaan. Di pertemuan keenam, kita akan membahas beberapa kasus, ya, dan mungkin akan ada diskusi. Di pertemuan ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami manajemen risiko fraud, dan ini merupakan review pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keenam. Di pertemuan ke-8 kita akan mencoba melihat sejauh mana pemahaman teman-teman dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 dengan melakukan ujian tengah semester.
Di pertemuan 9, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami apa-apa saja bentuk fraud. Nah, di sini kita akan melihat nanti bentuk fraud itu seperti apa dan akan didiskusikan bersama teman-teman di baik di kelas ataupun melalui bentuk portal dan WA Group. Pertemuan 10, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mitigasi dan deteksi fraud. Mitigasi yang dimaksud di sini adalah upaya pencegahan ataupun upaya penanganan risiko yang eh, dilakukan oleh organisasi atau mungkin risk owner ya, risk owner yang dapat membantu perusahaan ataupun organisasi mengenali lebih awal atau mencari jalan terbaik, solusi terbaik atau mitigasi yang tepat untuk mendeteksi fraud. Nah, ini sebenarnya perannya juga ada di pertemuan 9 atau pertemuan sebelumnya, bagaimana melihat internal control atau fungsi internal control dalam satu perusahaan atau organisasi. Di pertemuan 11, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pemeriksaan atas fraud berbasis risiko. Jadi, di sini kita akan membahas pemeriksaan eh, atas fraud itu berbasis risiko. Apakah memang secara internal control ataupun mungkin melalui register yang ada, proses bisnis yang dijalankan oleh satu organisasi atau perusahaan itu sudah dapat di apa ya ditangani dengan baik oleh race owner ataupun mungkin fungsi lini pertama, kedua, dan ketiga. Di pertemuan ke-12, materi yang akan kita sampaikan adalah, atau yang materi yang kita akan bahas adalah membangun efektivitas whistleblowing system. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian akan memahami bagaimana atau mengapa atau apa sebenarnya WBS. WBS itu adalah whistleblowing system. Ini merupakan salah satu sarana media yang digunakan untuk menjembatani para pelapor yang eh, apa namanya yang memberikan informasi terkait dengan pencegahan dari fraud itu sendiri dalam satu organisasi atau perusahaan. Di pertemuan ke-13, kita akan membahas peran dan teknologi informasi dalam manajemen risiko fraud. Dunia digitalisasi sangat penting ya. Mungkin tadi terutama terkait dengan WBS atau whistleblowing system ini juga menjadi penting karena memang peran teknologi dan informasi dalam manajemen risiko fraud ini penting dipahami karena digitalisasi mau tidak mau menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi, untuk melihat kesesuaian, untuk menjadi internal control bagi perusahaan atau organisasi eh, dalam melakukan satu kontrol di dalam atau mendeteksi satu proses bisnis yang mengurangi potensi risiko fraud. Di pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami risiko keamanan teknologi informasi pada cloud migration. Ya, di sini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan risiko keamanan TI pada cloud migration yang akan berkenaan dengan teknologi informasi di bidang apa namanya komputer ya ataupun baik itu di dalam penggunaan tools-tools software dan lain sebagainya atau mungkin menggunakan dengan aplikasi-aplikasi yang cukup ya terkait dengan teknologi informasi pada cloud migration. Di pertemuan ke-15 eh, akan dilakukan satu bentuk studi kasus dan penyelesaiannya seperti apa, di mana mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kasus manajemen fraud sebagai sarana pembelajaran dan pelatihan bagi teman-teman mahasiswa. Dan di pertemuan terakhir di kesempatan pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester dan diharapkan seluruh perkuliahan, di materi-materi perkuliahan itu diharapkan mampu dipahami oleh teman-teman, baik dari materi pertemuan ke-9 sampai dengan ke-16 maupun pertemuan pertama sampai ke-15. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan acuan RPS ini dalam apa namanya melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan di satu semester ini untuk mata kuliah manajemen risiko fraud. Saya Ihsan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga rekan-rekan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan selalu meningkatkan kompetensinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
malam dan salam sejahtera untuk kita.